persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh kesukaan yang besar kita bisa berjumpa lagi di Manado online kita. Kita adalah orang-orang yang beruntung bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan awali ibadah Manado online ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa yang berada dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami hamba-hambamu, kami umatmu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, kami datang membawa korban syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Untuk menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Bapa saat ini ya Bapa. Menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami rindu Engkau akan Engkau menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu untuk mengubah setiap hidup kami lebih lagi indah di hadapan-Mu Yesus Kristus. Kami buka hati kami dan kami siap beribadah saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian kita sama-sama kita katakan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sama-sama kita ulangi lagu ini dengan segenap hati kita katakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku
kita katakan. Saat ku berhadapan denganmu, memandang Yesus kekasih jiwaku, bawa kami ya Tuhan, bawa berat dalam pelukanmu, menikmati kasih demi hanya sehingga kami bisa datang menyembah Engkau di tempat ini, Yesus. Ya Allah kami, biarlah Engkau bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau menjadi alat-alat-Mu, Yesus. Kami mau kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, Yesus, kami akan tetap ikut Engkau ya Bapa. Kami akan setia melayani Engkau ya Bapa. Kami akan menyenangkan hati-Mu, Yesus Kristus. Mari Allah kami, biarlah hadirat-Mu memberi kami kekuatan untuk tetap setia mencintai Engkau, Yesus. Mari semuanya lebih dalam lagi kita angkat suara kita. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Firman-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita sembah umat Tuhan yang berada di rumah, yang berada di mana saja saat ini, yang menyaksikan secara online, yang berada di ruangan Holy Spirit. Mari kita angkat suara kita, kita mulai sembah. Oh, bala-bala-bala-bala. Oh, bala-bala-bala-bala-bala. Allah
Namalabaya Patakaralabaya Sando, Engkau layak terima pujian dari kami Allah kami. Biarlah segala yang bernafas naikkan pujian bagi Engkau Allah yang heran, ajaib dan besar yang layak disembah. Oh, mari semuanya haleluya. Huralabaya papa 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 Huralabaya pata karalabaya papa 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 Huralabaya papa 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 Huralabaya pata karalabala bala 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 Huralabala bala 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 Huralabala bala 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 Huralabala. Bersamaya di tatamu ya Allah mulia, kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah.
Sungguh kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini Bapa. Memenuhi setiap hati yang rindu. Hati umat-umat-Mu yang mengikuti tayangan doa malam hari ini Tuhan Yesus. Adalah saat yang terindah dan termanis bagi kami. Ketika kami duduk Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan Yesus. Untuk segala apapun Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami, tetaplah kami katakan kami akan terus menyembah Tuhan Yesus. Kami akan terus berada di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sebab adalah lebih baik bagi kami 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Engkaulah Tuhan yang menjadi perlindungan kami selama-lamanya di dalam kesesakan kami. Yang maha tinggi Tuhan yang telah menjadi tempat perteduhan kami. Kami rasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami menaruh segala pengharapan kami kepadamu. Dengan kerendahan hati kami duduk saat ini di kaki-Mu, membawa setiap pergumulan kami, setiap anak-anak-Mu yang berada di dalam ruangan ini, setiap umat-umat-Mu yang mengikuti tayangan Menara Doa malam hari ini Tuhan Yesus. Kami bawa saudara kami Bapa Risba Toraja Tuhan Yesus, yang saat ini bergumul untuk Ibu Leni Tandi yang berada di rumah sakit Bapa. Karena depresi yang dialaminya, Tuhan kami minta belas kasihan-Mu untuk anak-Mu ini. Kami minta uluran tangan-Mu jamah anak-Mu ini Tuhan. Sembuhkan dari sakit depresi yang dialami. Angkat ketakutannya, angkat kecemasannya Tuhan Yesus. Angkat apapun beban yang sedang dialami saat ini Bapa. Kami percaya ada pemulihan yang sempurna untuk anak-Mu ini dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami Melki Kale Tuhan Yesus, yang saat ini mengalami sakit sinus Tuhan Yesus. Selama 8 tahun sudah, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Bahkan malam hari ini mujizat-Mu terjadi untuk anak-Mu ini. Sakit sinus yang dialaminya sembuh total di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami Priskali Tuhan, yang saat ini Tuhan berdoa untuk papanya yang mengalami sakit saraf Tuhan. Kami berdoa untuk anak-Mu ini, biarlah lewat iman percayanya Tuhan, papanya mengalami kesembuhan secara sempurna. Setiap saraf demi saraf dalam tubuhnya Tuhan, semuanya sempurna sehat total Bapa, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Yohanes Sugiarto Tuhan Yesus, yang terbeban berdoa untuk Karina Bapa, yang mengalami benjolan di payudara. Tuhan kami minta uluran tangan-Mu Tuhan, biarlah mujizat-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Benjolan di payudaranya sembuh, hilang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk Tuhan setiap pergumulan anak-anak-Mu, setiap penyakit Bapa, setiap beban anak-anak-Mu yang mungkin belum dinaikkan lewat live chat malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami mengangkat tangan kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan baru. Setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Terima kasih, kami percaya ada kemenangan yang terjadi, bahkan lewat pemberitaan firman-Mu yang sebentar kami dengar Tuhan. Lebih lagi Tuhan bekerja, lebih lagi kuasa-Mu tercurah atas setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami akan doa kami. Haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu.
kasih. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, Tuhan sudah jaga kami sampai hari ini ya Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati hadirat-Mu setiap hari di menara doa ini ya Bapa. Kau terus ajar kami, terus perbarui hati kami, pikiran kami. Biarlah terus bentuk kami Tuhan, menjadi satu pribadi yang semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, biarlah ya Tuhan sertai kami. Kalau Tuhan tidak sertai kami tidak mau jalan sendiri. Biarlah Tuhan sertai kami seperti doa Musa. Saat ini kami berdoa ya Tuhan. Sertai anak-anak-Mu ini Bapa. Sertai kami semua Tuhan. Biarlah selaraskan ya Tuhan. Kami mau selaraskan hati kami dengan hati-Mu. Pikiran kami dengan pikiran-Mu. Kehendak kami dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau selaraskan itu ya Tuhan. Makasih Yesus. Tuhan terima kasih, terima kasih. Kau baik Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Terus kirim kami orang-orang ya Tuhan. Yang membangun kami. Yang membentuk kami. Supaya kami semakin serupa dengan Engkau Yesus. Jauhkan kami orang-orang yang akan ya Tuhan meruntuhkan. Menghancurkan hidup kami ya Bapa. Pagari kami Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa Tuhan. Mari kita naikkan nyanyian pujian ini saudaraku. Seperti Musa berdoa, ini doa kami. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan bilang Kau Tuhan. Ini doa kami, sertai kami ya Tuhan, sertai dengan hadirat, sertai kami dengan firman-Mu. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap hari. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan berbicara buat setiap kami, ajar kami Tuhan. Berikan kami firman-Mu, tuntunan-Mu buat kami. Ajar kami punya hati yang bijaksana. Supaya kami bisa punya hati yang bijaksana, ada hikmat. Ya Tuhan, bisa mengenali dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu. Ya Tuhan, untuk dapat bisa menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan, apa kabarnya saudara semuanya? Luar biasa, puji Tuhan, hari ini hari yang bersuka cita karena saya berulang tahun. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Terima kasih untuk ibu-ibu dan bapak yang hadir di Holy Spirit Room. Saudara yang hadir di Menara Doa Online yang terus mendoakan daripada saya, tim pengembalaan, dan juga daripada pelayanan ini. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk kita sama-sama belajar bagaimana caranya mengenali ya orang-orang yang ada di sekitar kita.
Ini juga refleksi daripada orang-orang yang ada di sekitar Tuhan. Saudaraku, nah ini tiga jenis orang ini kita perlu terus pelajari dan dalami. Supaya hidup kita tuh gak penuh dengan kekecewaan. Saudaraku, jadi kita menjadi orang-orang yang pinter, bangun hubungan, mahir bangun hubungan. Karena gini saudaraku, semua yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu mengalir ya melalui hubungan. Ya, kehebatan kita, kemahiran kita membangun hubungan, ya, memelihara hubungan yang baik, itu bisa menjadi satu berkat Tuhan, ya, untuk kita bisa mengalami yang namanya apa? Perubahan dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, lewat hubungan ini, kalau kita bisa bangun hubungan yang baik, ya kan, semua potensi dalam diri kita itu bisa digali untuk dimanfaatkan. Ya, semua pintu-pintu kesempatan itu bisa terbuka kalau kita bisa punya hubungan yang baik. Nah, Yesaya 49 ayat 16 sampai 17. Ini firman Tuhan buat kita tentang hubungan. Saya ingin saudara dengan belajar seperti ini kita nggak gampang-gampang untuk putus hubungan. Nggak gampang-gampang mau putus hubungan. Tapi kita mau berusaha untuk memelihara hubungan yang baik. Katakan amin. Kalau bisa nambah hubungan yang baik dengan banyak orang. Karena kita sudah mengerti di sini, saudara, semua yang baik yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup kita itu dialirkan lewat apa? Hubungan. Katakan amin. Saudara bisa ada hari ini sebagaimana saudara ada dan kita ada, itu karena hubungan. Saudara, karena kita adalah manusia sosial yang harus berhubung, nggak bisa. Tapi kalau iblis ingin mengisolasi kita, buat kita sendirian terputus hubungan. Itu iblis, saudaraku. Tapi Tuhan mau mengkoneksi kita satu dengan yang lainnya. Makanya Tuhan berkata apa? Yesaya 49 16 ini dia firman Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk lihat dan baca. 1, 2, 3. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Tuhan melukiskan kita di mana? Di telapak tangan. Kenapa telapak tangan? Tangan bicara, kita sudah bisa berpegangan tangan. Dia mau pegang tangan kita. Saudara, katakan amin. Tangan bicara perbuatan Tuhan atas hidup kita. Itu bicara hubungan, katakan amin. Lalu dia gambarkan begini. Ya, karena ada tangan Tuhan, dia akan kirim orang-orang, ya kan, untuk membangun kita. Dia dengan tangan Tuhan juga, dia akan singkirkan orang-orang yang seringkali kita nggak mau orang itu jauh dari kita. Lalu kita syok, kenapa orang itu ninggalkan kita? Kita nggak ngerti itu tangan Tuhan. Karena orang ini bisa merusak, ya kan, meruntuhkan daripada kita. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, tentang 3 orang. Ya, saya ingin ajak saudara gini. Ya, alasan utama ya, mengapa kok ada orang-orang yang seharusnya berada di tempat yang Tuhan ingin kehendaki, ya kan, buat kita ada, saudara. Tapi kenapa kok kita nggak tahu, ya kan? Kenapa mereka nggak ada? Harusnya orang-orang ini ada bersama kita. Tapi mereka nggak ada. Justru orang yang harusnya nggak boleh ada, dia ada. Sehingga ngalami hidup kita stuck. Bahkan kok mundur terus, ngalami kemunduran. Secara rohani, secara pelayanan, apapun, ekonomi, kehidupan. Saudara, kenapa saudara? Alasan utamanya adalah kenapa saudara? Karena kita tuh enggak, kita harus doa, ya kan? Sini kita harus doa untuk bisa mengenali, membedakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita akan lihat saudara 3 orang ini. Yang pertama yang kita mau belajar adalah saudara, orang apa saudara? Ini yang kita harus kenali. Yaitu di sekitar kita. Ini yang kita perlu belajar pengetahuannya dulu. Nanti kiranya Roh Kudus akan mengubah pengetahuan ini jadi apa? Jadi rema, jadi pewahyuan. Katakan amin. Sehingga saudara bisa deh, ini orang ini. Yang pertama adalah saya pakai bilang konstituen. Bahasa Inggris konstituen. Konstituen. Nah, ya, orang-orang yang memiliki kepentingan, ya, dengan kita. Dia ada bersama kita karena dia punya kepentingan.
Ya, mereka ini adalah orang-orang yang terlibat dalam kehidupan kita karena mereka punya kepentingan atau karena punya hubungan tertentu. Hubungan apa saudara? Hubungan kerja, hubungan pelayanan, hubungan saudara, segala macam. Tapi sebenarnya mereka ini ada karena apa? Kepentingan. Dan karena hubungan. Mereka ada bersama dengan kita bukan semata-mata karena mereka mengasihi kita loh. Belum tentu. Kita kan dari kecil sama saudara kita, saudara kandung kita. Kadang-kadang sama sepupu lagi situ. Kita bersama-sama dengan teman sekolah kita, sama-sama dengan teman sepelayanan. Bisa saja dia adalah konstituen. Orang yang karena ada konstituen, orang yang ada kepentingan atau berkepentingan. Punya kepentingan sama kita, atau karena ada hubungan. Ya kan? Belum tentu mereka orang yang mengasihi kita. Tapi karena mereka punya kepentingan pribadi atau maksud tertentu. Saudaraku, ya. Orang-orang, saya akan jelaskan di Alkitab. Orang-orang yang berada di sekitar Tuhan pun seperti itu. Saudaraku, kita mau dekat sama Tuhan. Sama seperti itu, coba kita buka. Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Ini kita jelaskan. Yesus yang berkata sendiri, Yesus. Kita baca yuk, saudara. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, apa? Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan kamu melihat tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Dia ini Tuhan. Lalu percaya, ikutin aku. Ya, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kamu tuh ikut aku tuh karena kamu cari roti. Udah makan roti dan kamu kenyang. Nah, sekarang Tuhan nasihatin nih, saudara. Tuhan nasihatin. Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat maksudnya makanan yang cepat habis begitu aja. Ya, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Saudara tahu gak apa reaksi mereka? Mereka, ya kan? Ketika Yesus ngomong seperti itu. Aku nih roti yang turun dari surga. Saudara, jangan cuma cari makan yang kayak gitu. Aku tahu kamu ada sama aku, kadang mau dapetin roti. Emang kamu udah dapet, kamu udah kenyang. Sekarang aku mau tawarkan yang ini. Roti udah gak ada lagi ya. Aku gak bisa kasih ke kamu lagi loh, roti. Tapi aku mau tawarkan roti hidup itu diriku sendiri. Kamu makan. Apa reaksi mereka? Sudah tahu? Orang banyak itu. Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66, apa reaksi mereka? Mulai daripada waktu itu baca. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara pernah gak punya teman atau punya orang-orang di sekitar saudara yang seperti ini? Mereka tuh akan tetap bersama dengan kita selama kita dapat memenuhi kepentingan mereka, keinginan mereka. Dan mereka akan segera meninggalkan kita apabila mereka telah mendapat sesuatu yang lebih baik di sana. Atau dia gak dapat apa-apa dari kita. Pernah dapat ini? Mereka tuh bukan orang yang, mereka tuh ada bersama kita bukan karena mengasihi kita loh. Bukan karena mau setia sama kita, tapi karena mereka punya kepentingan. Mereka tuh gak peduli sama kita. Mereka hanya peduli dengan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Ini namanya para konstituen. Ya, ini para konstituen. Jadi saudara tuh bukanlah orang yang pertama dan yang terutama. Tetapi diri mereka, kepentingan mereka itu yang paling utama. Oleh karena itu, berarti kan gini. Saudara mau gak? Kita mau bertumbuh gak? Saudara mau bertumbuh gak imannya? Mau kan? Persiapkan pikirannya. Ya, kalau ada orang-orang yang berada di sekitar kita, dia konstituen. Ya, jangan dimusuhin. Jangan disinisin. Kita harus siapin pikiran untuk tidak kecewa atau sakit hati kepada mereka. Kalau mereka tinggalkan kita. Katakan amin. Iya,
Karena mereka kan segera meninggalkan kita apabila ada seseorang yang bisa melakukan lebih cepat, memberi lebih baik, lebih banyak. Nah, perbedaan antara seorang, saudaraku, saya akan kasih tahu. Seorang yang nanti ada orang yang setia, yang kita bilang namanya confident. Orang-orang yang setia, orang yang mempercayai kita. Dengan konstituen tuh bedanya dengan motif. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain. Ini orang setia, kan? Dia ngomong setia taat. Tapi apa di orang ini ada konstituen? Yang karena ada kepentingan, kita bisa penuhi, dia akan ada sama kita. Nah, disitulah mulai terbuka. Lalu setelah semua para konstituen ini semuanya pada pergi meninggalkan Yesus. Karena aku gak bisa kasih roti lagi semua. Emang gak dicatat lagi kasih roti kan betul ke mereka. Mereka pergi. Lalu Yesus tanya kepada para muridnya. Coba kita buka Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya. Apa? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini dia orang, ini namanya confident. Orang yang ini nih. Dia tahu. Tuhan bilang aku gak akan kasih roti lagi loh. Tapi perkataanku ini yang roti hidup. Oh yes, itu yang ku cari. Jadi saudaraku Yesus, ada orang-orang yang datang dalam hidup kita. Dan menjadikan kita tuh hanya sebagai apa? Alat untuk mencapai tujuan dia. Untuk mendapatkan keinginannya. Lalu mereka akan segera pergi, ya kan saudara, apabila tujuannya, kepentingannya, keinginannya sudah tercapai atau tidak tercapai. Seperti kalau saya sih nggak ada masalah sekarang. Setelah saya belajar firman ini saya nggak ada masalah. Anggaplah untuk seorang ini saya ini scaffolding. Tahu scaffolding nggak? Alat yang dipakai untuk membangun sebuah gedung. Anggaplah saya sekali untuk membangun hidup mereka untuk saat itu. Saat gedung itu sudah selesai, saat orang itu sudah terbangun, scaffolding kan harus disingkirkan. Saudara, scaffolding yang besi-besi itu loh, yang kalau waktu kita bangun kan banyak banget itu. Saudaraku, jadi kita harus ngerti ada orang-orang yang akan bersama kita hanya dalam jangka pendek. Ya kan, dia cuma sebentar aja. Nah, saya sih nasihatin begini ya. Yang saya nasihatin diri saya doain. Saya harus tetap mengasihi mereka yang datang. Dan pergi di dalam hidup saya. Saya harus bisa melepaskan mereka dengan berkat. Saat mereka pergi meninggalkan saya. Katakan amin. Ya kita harus bersyukur karena Tuhan pakai kita. Ya, menjadi alat untuk mencapai tujuan kepentingan banyak orang. Orang ini, orang banyak. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Makanya di sini jangan sampai terkesima dengan kerumunan banyak orang. Dengan popularitas. Dengan orang yang hari ini, wah gini. Tapi dia nggak ada komitmen. Kalau dia memberi, dia apa deketin. Karena dia ada kepentingan. Mungkin bisa materi. Bisa status sosialnya naik karena dekat sama saudara orang yang ternama. Saya sendiri katakan amin. Tetapi buat kitanya, respon kita gak ada masalah. Aku di scaffolding buat kamu rupanya. Ya itu kamu dapatnya itu. Ada kan relevansinya apa saudara? Dengan Tuhan, dengan gereja. Apa relevansinya? Jenis orang ini akan aktif di gereja. Mereka akan sungguh-sungguh cari Tuhan. Pada saat ya kan, mereka berada dalam apa? Kesesakan, kebutuhan. Jika mereka sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, atau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan jauh dari Tuhan. Saya berdoa saudara, kita nggak kayak gini. Setuju nggak saudara? Saudara mami, kita jangan kayak gini. Orang boleh sama kita begitu, tapi kita sama Tuhan nggak boleh. Katakan amin saudara. Yang kedua adalah siapa? Orang-orang yang berperang. Kita sebut namanya komrad. Saya
pernah dengar nama kata komrad? Kamrat. Itu ada komrad. Komrad itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang berbagi tujuan. Atau yang punya musuh bersama dengan kita. Ya, mereka ini adalah sekutu dalam perjuangan. Ya, atau upaya bersama untuk mencapai sesuatu atau melawan sesuatu. Ini mereka nih. Nah, gini saudara. Jadi yang namanya komrad ini saudara ya. Mereka ini ada bersama dengan kita. Perhatikan sini. Bukan karena diri kita loh. Yang kedua, bukan karena uang kita. Ini lain lagi nih sama konstituen. Jangan salah nih. Ya, mereka ada bersama dengan kita untuk membantu kita berjuang bersama dia. Ya, di saat saudara ada dalam satu pergumulan nih untuk satu ini kan saudaraku. Kadang-kadang ada Tuhan kirim orang datang untuk nolong saudara. Setelah pergumulan saudara sudah selesai, orang itu kemana ya? Kok dia tuh gak pernah jadi teman kita, tapi jadi orang yang tiba-tiba nolong gratis. Tanpa imbalan. Itu bisa, mereka bisa jadi seorang yang namanya komrad. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya. Atau saudaraku, ya kita bisa sih kalau ini kan, saya kasih contoh di Alkitab nih, itu yang positifnya ya. Jadi kalau misalnya saudara, kalau yang negatif begini. Saudara bisa deket sama dia, padahal saudara tuh gak cocokan sama dia nih. Selalu ribut gitu loh. Saudara pernah lihat gak? Jangan saudara lah, lihat orang lah orang. Kita lihat dia, kalau orang Tionghoa bilang, oh dua orang ini ciong. Kalau ketemu kayak kucing sama anjing, ribut terus. Gak pernah cocok kita tahu. Tapi kita kaget. Satu hari. Loh kok orang ini kok bisa begitu mesra. Ada kasih mesra. Akrab unity gitu loh. Di Facebook atau di Instagram. Itu foto bareng terus. Kita bingung. Kok bisa ya. Tahunan aku kenal dia dua ini. Selalu kayak kucing sama. Kayak tikus sama Tom and Jerry. Ribut terus. Tapi kok bisa akrab? Setelah kita selidiki, punya selidik, mereka punya musuh bersama. Ada satu orang yang dia benci untuk digosipin gitu loh saudara. Jadi dia bisa pergi siang dan malam untuk cerita satu orang ini. Jadi dia akrab karena ada musuh yang bersama. Di Alkitab ada contohnya, siapa namanya? Siapa? Orang apa? Orang Farisi dan orang Saduki. Dua kelompok ini saudara, dua Yahudi ini. Wah ribut terus loh. Selalu ribut. Yahudi Saduki bilang dakate tuh yang namanya orang mati bangkit. Farisi bilang kau sesat. Wong mati pasti bisa baca bangkit. Orang Saduki bilang kita ini cukup lima kitab Musa. Farisi bilang oi sampai Maleaki. Ribut terus itu. Nah saudara, waktu zaman Yesus mereka bisa punya kasih mesra. Kok bisa ada di tempat yang sama, waktu yang sama, nanyanya bisa ya. Kenapa? Punya musuh bersama. Namanya siapa? Yesus Kristus. Itu namanya komrad. Bener gak sih? Firman Tuhan ini nyata kalau firman mah sehari-hari. Saudara. Saya kasih contoh lagi. Yudas Iskariot itu, dia mau jadi murid Yesus. Bukan karena dia mengasihi Yesus. Bukan karena dia mau setia sama Yesus. Bukan dia mau, dia ingin, saudara, dia mengira bahwa Tuhan Yesus itu akan berjuang bersama dia untuk melawan penjajah Romawi. Karena dia ini seorang pejuang. Saudara, seorang penjuang. Saudara yang mau mengusir Romawi dari tanah Israel. Dia lihat Yesus, dia pelajari ini orang dahsyat ini. Bisa begini ngomongin segala macam. Bisa pengaruhi dan punya massa yang begitu banyak. Dia pikir ini kalau disenggol dikit. Makanya bagaimana dia memproses diri bisa dekat, masuk akses. Sampai akhirnya Tuhan sendiri kasih kepercayaan dia sebagai apa? Pegang duit. Ini kan orang hebat ya sebenarnya.
Saudara, tapi dia lihat di ujungnya. Nah, kok bukan mau melawan Romawi nih. Dia ngomong kerajaan. Raja yang akan datang. Dia pikir Yesus akan jadi raja di Israel itu saat itu. Oh ini udah kate untung lagi. Kok Yesus gak nganggep Romawi musuh. Dia kira Romawi itu musuh. Yesus nggak musuh. Musuh Yesus bukan itu. Tujuan Yesus bukan ke sana, bukan singkirkan Romawi. Untuk datangkan kerajaan Allah. Katakan amin, dan dia sebagai rajanya. Akhirnya apa? Dikhianati, dijual Yesus, disikat. Itu orang-orang Komret tuh agak sadis sedikit loh. Hati-hati saudara. Kelihatannya berjuang sama kita. Tapi satu hari kita dijual sama dia. Kalau udah kepentingannya nggak dapet. Karena ini kan tentara bunuh atau dibunuh. Itu prinsipnya, nggak ada istilahnya ini. Orang-orang konstituen paling dia tinggalin kita aja. Kalau ini, itu makanya kita kok banyak sakitin, dilukain, disikat segala macam. Nah sekarang gini saudara. Saya ingin beritahu kepada saudara, relevansinya apa dengan Tuhan dan gereja. Saya mau kasih tahu. Ya, Komret ini adalah jenis orang yang akan aktif di gereja kalau mereka dilibatkan dalam pelayanan. Kalau mereka dilibatkan dalam, coba saudara tes dia. Jika mereka nggak dilibatkan lagi dalam pelayanan, mereka akan jauh dari Tuhan. Habis saudara kan saudara sebagai pemimpin, ya, yang pegang otoritas untuk libatkan atau tidak libatkan, pasti dijual sama dia. Ngerti gak saudara? Seperti Yesus dijual oleh Yudas. Ini tipenya orang-orang kayak gini. Ngomong, memang jualnya gak dijual di pasar gitu. Tidak, dijelekin, diomongin. Difitnah, dihabisin saudara. Hanya karena dia gak dilibatin dalam pelayanan. Itu di gereja. Yang gampang contoh gereja, betul gak? Gak berguna lagi aku nih. Dia ada, kalau dia tetap ada, dia akan rusak gereja itu. Biar aku tidak dapat, biar hancur semua. Biar mereka tahu, tanpa aku. Ini kata apa? Ini jahat semua Komret nih. Janganlah kita punya hati seperti itu. Amin. Ya Alkitab contohnya Yudas. Orang Saduki. Betul gak? Akhirnya ujungnya setelah Yesus mereka hajar lagi ya, jajaran kok. Yang ketiga, saya berdoa kita ini orang yang seperti ketiga. Orang-orang kepercayaan. Namanya confident. Katakan confident. Saudara bisa tulis di live chat confident. Ya. Coba kita baca Amsal 20 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, apa? Siapakah menemukannya? Kata-kata ini menjelaskan kepada kita, enggak gampang, memang sedikit. Confidence ini yang ada bersama dengan kita. Yang banyak tuh biasa konstituen. Ya kan saudaraku, ya kan? Komret ada, tapi kita gampang kenalin tuh nanti. Kalau orang tuh bisa cocok dulunya kok dia benci, gak cocokan sama kita. Tiba-tiba cocok. Hati-hati saudara. Sedangkan kelakuan saudara gak berubah. Dia juga gak berubah. Nah ini hati-hati. Saudara jual dia apa dia jual saudara. Nah itu hati-hati. Ini kan kenyataan yang ada. Kita terus terang aja. Amin. Saya tuh udah liatin nih kan kalau di gereja. Betul gak? Ada gak di gereja kayak gitu? Ada. Iya. Nah ini kita cari, kita doa supaya kita bisa kenali. Makanya tuh jangan kita harus mulai bijak. Gak semua orang boleh masuk ruangan Maha Kudus kita. Ada beberapa orang cukup di ruang perataran. Ada beberapa bolehlah masuk ruangan kudus. Tapi ruangan Maha Kudus, itulah yang saya sebut sebagai confident. Katakan amin saudara. Confident. Siapa mereka? Ya kan?
Mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya sepenuhnya. Dan biasanya memiliki hubungan yang dalam sama kita. Hubungannya dalam. Maksudnya apa? Mereka tuh mendukung saudara tanpa pamrih. Tulus. Ya, selalu ada untuk mendengarkan saudara. Memberi nasihat, kasih masukan dengan baik ya. Membantu saudara dalam segala situasi apapun. Nah, mereka tuh datang ke dalam hidup kita itu bukan karena uang kita. Bukan untuk dapatkan jabatan, dapatkan pelayanan atau kehormatan. Tapi karena memang benar-benar dia tuh mau mengasihi saudara. Dan memang mau setia. Nah, saya mau jelaskan di Alkitab ya saudara ya. Ini dia, confident nih. Siapa saudara? Di perjanjian lama, Alkitab sendiri yang tulis. Saudara, itu antara siapa? Confidentnya Tuhan siapa? Di perjanjian lama. Salah satu orang namanya Musa. Itu yang jelas disebut. Ya, hubungan Tuhan dengan Musa. Musa ini seorang confidentnya Tuhan. Sebab dia adalah seorang yang apa? Mengasihi Tuhan dan setia di hadapan Tuhan. Alkitab katakan dan Tuhan sendiri berkata, ya kan? Oleh karena itu, karena dia nih orang confidentnya Tuhan, yang setia, yang percaya Tuhan, maka Tuhan tuh berbicara kepada Musa. Alkitab katakan bukan melalui penglihatan, saudaraku, atau lewat mimpi. Tuhan gak bicara lewat penglihatan mimpi, tapi Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka. Bahkan wajah Tuhan tuh bisa dilihat. Sedangkan di perjanjian lama saudara, orang tuh kalau lihat wajah Tuhan mati dia. Coba kita buka Alkitab kita. Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dan Tuhan berkata, dengarkanlah kata-kataku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, aku menyatakan diri kepadanya dalam penglihatan-penglihatan. Dan berbicara dengan nabi itu dalam mimpi. Tetapi tidak begitu dengan hambaku yang bernama siapa? Musa. Dialah orang yang apa? Setia di antara umatku. Confident. Di antara umatku. Umatku itu bisa konstituen. Saudaraku. Dan aku berbicara dengan dia berhadapan muka. Secara jelas. Tidak dengan teka-teki. Bahkan rupaku pun sudah dilihatnya. Mengapa kamu berani melawan Musa, hambaku itu? Ini satu gambaran untuk message saudaraku. Hati-hati dengan orang yang kita tahu ini confidentnya Tuhan. Katakan amin. Dengan adanya sosial media segala macam, itu tuh gampang. Kasih komentar negatif tentang seseorang atau hamba Tuhan. Saudara-saudara ini, katakan amin. Ini Tuhan lagi tegur. Tegur siapa? Miriam sama Harun. Karena dia menikahi Sipora yang hitam itu. Perempuan itu. Saudaraku. Kita bisa belajar lagi sama Tuhan Yesus ya. Tentang confident ini saudaraku. Ya, bagaimana Tuhan. Ya. Cara Tuhan membangun hubungan. Ini keren banget. Ya. Kalau ada orang yang harus saudara jaga, bela, dukung, pelihara. Ini orang confident ini. Katakan amin. Bukan kerumunan orang banyak yang punya kepentingan. Yang cuma bisa ngangkat. Bisa apa segala macam. Tapi gak ada komitmen. Gak ada komitmennya dia. Dia cuma peduli sama diri dia. Hati-hati saudara, kejebak ini kita mulai sekarang. Ayo bijak. Mau bertindak bijak, katakan amin. Saya udah belajar. Saudara, kita jangan terkesima dengan popularitas. Popularitas bicara apa? Kita begitu terpesona dengan orang banyak yang matanya melihat ke kita. Popularitas itu bisa jadi candu seperti kekuasaan yang bisa membelokkan fokus kita, prioritas kita. Katakan amin. Ya coba kita lihat, kita belajar saudara. Ya, bagaimana Yesus ya perlakuan. Ya kan? Coba Lukas 12 ayat 1.
Kita baca sama Lukas 12 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Sehingga mereka berdesak satu tujuan apa? Mereka mau bicara sama Yesus. Mau dengarkan pengajaran Yesus. Wah, kalau kita mah keren nih. Kadang-kadang orang yang begitu setia, begitu komitmen yang dekat sama kita abaikan demi untuk supaya orang banyak ini kan. Waduh, kadang-kadang saya tuh berapa kali belajar kan hal ini. Kita tuh bisa dijual, kita bisa disingkirkan, kita bisa dihabisin demi kepentingan nama dia depan orang banyak, popularitas. Kadang-kadang kita bisa lakukan hal itu kepada orang yang setia ini. Dia yang dukung kita, dia yang angkat kita, dia yang besarkan kita. Karena kita selalu memikir kita nih orang paling berjasa. Ini yang membuat kita ini jadi blur, gak bisa lihat para confidence kita. Mari kita belajar dari Yesus. Katakan amin. Nah, Yesus katakan ini, ya kan? Orang banyak. Lalu, perhatikan di sini. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama ini ayat rema saya. Ya kan? Kata-kata remanya. Pertama-tama kepada siapa? Orang banyak atau murid-murid? Dia tidak terkesima dengan orang banyak. Dia tetap kepada murid-muridnya. Katanya apa? Waspadalah terhadap apa? Ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Bicara ragi, bicara apa? Wah, semua yang gede-gede, yang besar-besar. Itu dia katakan. Tapi nggak ada komitmennya. Itu konstituen, jangan-jangan itu komret. Bukan confident. Ibu-ibu nih, prakteknya ibu-ibu gimana? Wah, dia lebih belain tuh kelompok arisannya dia. Ketimbang mamanya. Atau mama mertuanya. Yang udah besarin dia nih, atau suaminya. Untuk cari popularitas. Sorry ya Bu ya, karena ini ada ibu-ibu banyak. Bapak-bapak, ya kan? Wah, bisa murah hati kepada orang banyak. Tapi sama bini sendiri pelitnya minta ampun. Ini kan ciri-ciri orang yang mematikan, saudara, menjauhkan orang-orang yang confident. Saya nih baru dapat cerita. Ya, ceritain juga sama istri. Dari cerita ini saya ambil kesimpulan bahwa kita kelak makin lama hidup, makin tua kita hidup. Kita tuh sebenarnya harus siapkan diri, perlengkapan diri dengan apa saudara? Apa? Pikiran bahwa kelak kita akan ditinggalkan. Karena makin tua kita kadang-kadang udah gak bisa lagi memenuhi keinginan, memenuhi kebutuhan, kepentingan daripada satu-satu orang. Karena kita berjuang dengan manusia lahir yang terus merosot. Ngerti gak saudara? Keterbatasan-batasan. Apa kita mau marah, mau kecewa, langsung kita bilang, orang ini gak tahu terima kasih, gak bisa balas budi. Dulu kalau bukan karena aku, dia bukan siapa-siapa. Gak punya apa-apa. Tapi sekarang setelah dia gini. Aku seperti aja. Dia gak mau nurut maunya aku. Malah dia ini kan. Wah, makin tua makin luka jadinya. Kalau kita belajar ini, kita harus tahu, kita harus sadari. Makin kita udah mau deket pulang, itu makin sedikit orang yang akan bersama dengan kita. Sampai akhirnya tidak ada lagi orang. Kecuali siapa? Tuhan. Kadang-kadang kita disendiriin kok. Berapa banyak kan sebelum kita pulang kita disendiriin di mana? Beberapa orang, banyak orang di ICU. Kalau bisa kita jangan. Atau kalau enggak tetap di rumah. Tapi kan gak bisa orang nemenin 24 jam. Suster atau para medis laki-laki nemenin kita. Ya dia cuma badannya aja nemenin. Tapi hati kan enggak. Kita harus siap. Seperti Abraham tuh orang yang besar di hadapan Tuhan. Di akhirnya bisa sendirian. Semua tinggal pergi-pergi satu-satu. Bapaknya pergi. Lot tinggalkan dia.
anak yang namanya Ismail, istri yang namanya Hagar harus tinggalkan. Bahkan dia harus serahkan Ishak. Waktu dia serahkan Ishak, istrinya gak mau ikut loh. Udah mulai tinggalkan dia. Akhirnya sendiri. Saudara, Bani Korah selain Tuhan tidak ada yang lain. Saya bisa ngeri, dikatakan amin. Jadi ini sedikit. Makanya, jadi apa yang harus kita buat respon hidup kita? Fokus kepada orang-orang yang memang kelak akan bisa kita beri warisan iman. Katakan amin. Yang mau menerima warisan iman nih. Lihat seperti Yesus. Yesus dia gak terkesima dengan orang banyak. Orang banyak pasti akan tinggalkan dia kok. Tapi dia akan pilih orang-orang, yaitu murid-muridnya. Ini yang paling utama. Aku berikan waktu aku, tenaga aku, segala uang segala macam untuk orang-orang ini. Karena orang-orang ini kelak ketika aku sudah mulai merosot, dia akan lanjutkan. Memang dia harus pergi tinggalkan aku, tapi untuk melanjutkan daripada karya-karyaku. Ini yang harus kita mau pikir besar kata. Bukan semua hidup, kalau kita bawa fokusnya semua harus ke aku. Karena aku sudah beri ke kamu. Kita akan kecewa ya. Tuanya kepahitan. Tuanya kecewa. Marah terus. Gak bahagia. Saudara ngerti? Katakan amin. Jadi ini, saya bersyukur saudara. Saya udah ada cerita ya. Tuhan tuh berikan saya hikmat. Dan memang lihatin perbedaannya. Kita 27 tahun bersama dengan Pak Niko, sama-sama saya. Tiap bulan kami datang untuk doa, pengerja, untuk cool team. Ada banyak gembala-gembala rayon semua. Saya memandang, saya melihat. Kan di antara kita ini saling undang. Dulu kan semua yang khotbahnya cocok. Ya mantap betul kan. Diundang kan, banyak dapat undangan. Sebulan tuh bisa, waduh banyak sekali. Harus tinggalkan banyak gerejanya, tempat pelayanannya. Saya lihat gitu kan. Saya juga, wah dulu, saya lihat tuh undangan banyak sekali. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, ya kan, orang banyak ini gak akan selesai-selesai kamu layani. Tapi kamu jadi pendeta, kamu dipanggil tuh untuk apa? Jadi gembala di Palembang. Layani orang di Palembang. Layani para full timer. Layani orang-orang yang mau komit untuk ya kan visi ini. Dia gak perlu setia sama kamu. Setia sama visi yang Tuhan taruhkan. Katakan amin. Supaya kamu gak nuntut orang harus buat apa segala macam. Yes, aku jalanin. Dan tiap hari kamu harus doa bersama-sama dengan semua full timer dan orang-orang yang mau berdoa bersama kamu di Menara Doa. Betul? Sudah 20 tahun lebih kita bersama-sama di Menara Doa. Dan apa yang terjadi? Tuhan percayakan kita pelayanan yang luar biasa. Saya gak perlu capek-capek buka gereja satu dengan saya datang buka rintis tuh cari mana-mana ada orang yang keluar gak dari gereja lain. Ayo kita buka. Saya cukup layani seperti Yesus. Saya strategi Yesus. Ini 12 murid ini aku mantapkan. Lalu dari 12 aku pilih lagi 3 aku mantapkan. Dari 3 aku mantapkan yang 1. Itu. Dari mereka terus berkembang. Akhirnya seluruh dunia dengar Injil. Katakan amin. Saya tidak ada keliling kemana-mana. Saya lihat hampir tiap minggu saya ada di sini. Tergodanya apa saudara? Godaan popularitas saudara. Kita mau ketemu dengan kerumunan orang. Para konstituen kita. Betul saudaraku. Dan ada orang-orang yang mau dampingi kita. Mereka adalah komret. Ada kan dong Pak, setiap teman-teman ini. Saya tuh gak terlalu heran. Atau kagum, wah ini. Belum tentu. Ya kan dia harus setia sama Tuhannya. Dia harus mengasihi Tuhan. Saya lihat gimana. Hatinya gimana. Gimana dia kelola uangnya. Gak perlu. Saya udah sekarang belajar. Saya bisa ngeri, katakan amin. Ada orang-orang yang mau deket. Bukan karena bukan kita loh. Tentang untuk dia. Cari saudara orang-orang yang confident. Orang confident ini cari. Saudara yang bisnis kah?
Ya kan banyak orang mau ngajakin join bisnis, cari confident. Bukan komrade. Banyak orang datang, ya kan makin saudara sukses, makin saudara diberkati, makin banyak konstituen. Layani mereka. Jadi berkat buat mereka. Tapi dengar baik saudaraku, ya kan? Saudara hanya bisa mengembangkan bisnis saudara, hidup saudara, pelayanan saudara hanya dengan orang-orang yang confident ini. Katakan amin saudara. Yesus itu enggak dengan orang banyak. Pelayanan Yesus itu bisa berkembang. Tapi dari 12, dari 3 orang ini, dari 1 orang ini. Oleh karena itu, saya lihat kalau ada para pemimpin yang luangkan waktu dengan para konstituen. Dengan alasan supaya dia bisa betah di gereja. Kalau udah level pimpinan kita nih sudah tertentu. Jangan terlalu banyak layanin orang-orang yang sedang koma secara rohani. Orang yang koma secara rohani itu butuh ventilator, perlu apa, perlu alat-alat. Artinya perlu harus dibayain, didengerin. Tapi dia gak akan pernah bertumbuh, gak bisa buat apa-apa. Saya berkata bukan berarti kita gak boleh layani. Layani. Kalau cuma waktu kita hanya untuk mereka, saya udah lakukan itu. Bertahun-tahun. Orang-orang yang koma secara rohani. Ketika Tuhan kasih kita visi. Untuk buat ini, mereka bilang sorry lah aku cuma mau duduk kayak di gereja tiap minggu. Kalau gitu enggak lah. Hah, lu kaget gak? Oh yes, aku tahu. Ada beberapa itu maksudnya, ada beberapa komrade. Sikat habis kita. Sama-sama terus. Saya ceritakan sama-sama terus. Duduknya, fotonya terus, banyak foto bersama. Ini komrade ini. Akhirnya ujungnya apa? Di belakang kita dicincang. Tapi apa kita mau kecewa? Nggak usah, jangan. Kita udah tahu. Makanya kita harus perlengkapi hidup kita ini. Dengan apa? Jubah kasih. You mau jadi komrade, you mau konstituen. Apalagi you mau jadi confident. Aku sayang sama kamu. Aku mengasihi kamu, tapi aku jagai diri aku. Aku gak akan pernah mau disalib untuk 2 kali. Karena Yesus gak pernah disalib 2 kali. Katakan amin. Saya ngerti maksud saya di sini. Saudara gak boleh salib 2 kali. Contoh Yesus selalu. Salib sekali saja. Katakan amin. Saya percaya saudara pernah disalib oleh komrade saudara. Iya. Iya kan pastilah, kalau belum nanti. Saya doain. Tuhan pasti kirim kok itu. Karena tanpa penyaliban tidak ada kebangkitan. Amin saudaraku. Iya, kalau tidak ada penyaliban tidak ada kebangkitan. Tapi janganlah kita jadi Yudasnya. Yang mau menyalibkan. Ya kan nanti Yesus disalib, nanti siapa semua disalib. Dia jangan. Katakan amin. Cukup kita salibkan Yesus sekali. Tapi jangan salibkan siapapun. Minta anugerah Tuhan. Saudara bisa dapat pelajaran hari ini. Ya, biarlah ini jadi rema buat kita semua. Ya, kita akan bangkit berdiri, kita akan makan perjamuan kudus. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia.
saudara tutup matanya sambil pegang perjamuan. Lihat Yesus. Yesus apa? Biarlah kita menjadi orang-orang yang confident, orang-orang yang setia, yang bisa dipercaya, diandalkan oleh Tuhan. Bukan karena kita punya kepentingan, hanya ingin supaya kepentingan kita, tujuan kita dipenuhi. Tapi karena kita mau cinta, mau tetap setia sama Tuhan. Kita juga bukan komret yang kita mau libatkan Tuhan, ya kan, hanya untuk ya kan menghajar seseorang atau hanya ingin memenuhi, memuaskan daripada hawa nafsu daging kita. Tuhan, aku berdoa, ampuni kami. Kalau kami hanya jadi seorang konstituen atau komret, ampuni kami Tuhan. Biarlah hubungan kami dengan Tuhan adalah hubungan seperti Musa dengan Tuhan. Aku minta seperti ya Tuhan Yohanes dengan Yesus. Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, Engkau besarkan hati kami. Kalau Tuhan izinkan ada konstituen, ya Tuhan ada komret yang bersama dengan kami. Beri kami hikmat untuk bisa mengenalinya ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Semua anak-anakmu dengan kuasa darahmu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali kehidupan kami. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Tuhan, aku berdoa. Biarlah ya Tuhan kau memberkati setiap pekerjaan anak-anakmu ini Tuhan. Tuhan buat berhasil. Kelilingi kami, jagai kami Tuhan. Ya Tuhan dengan api, ya, tembok yang berapi ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.